Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, dan semangat. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, Mama Filza ucapin terima kasih banyak ya karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video Mama Filza. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Like, komen, share jika bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Nah teman-teman semua, seperti biasa Mama Filza akan membagikan rutinitas Mama Filza sehari-hari. Tapi kebetulan ini adalah weekend ya, jadi Mama Filza akan membagikan rutinitas Mama Filza selama weekend ya, dari pagi sampai siang. Jadi ikutin terus videonya ya, jangan di skip. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk follow Instagram Mama Filza. Alamatnya itu ada di video ini, bagian bawah pojok ya, sebelah kanan. Mama Filza hanya lebih satu. Nah, siapa tahu kita bisa ini ya, lebih banyak ngobrol-ngobrol, atau bisa juga sharing, bisa bertanya-tanya, bisa saling kenal ini ya, lebih dekat lagi. Jadi tidak hanya lewat YouTube saja. Nah, bagi teman-teman yang mau berteman, silahkan follow ya. Nanti setelah itu baru Mama Filza follow back. Terima kasih. Nah, untuk halaman Mama Filza sendiri itu nggak terlalu luas ya. Cuman di depan rumah ini aja, sekitar berapa meter gitu. Nah, ini rumputnya sengaja dicangkulin pagi-pagi biar kalau agak siangan itu bisa dibakar ya, karena akan kering ya. Makanya suami pagi-pagi sudah prepare untuk ini rumputnya biar selesai cepat, biar bisa kering cepat dan dibakar pas siangnya. Oke teman-teman, seperti biasa suami ngerjain sesuatu di luar ya, sambil cangkulin rumput. Saya sendiri di dalam rumah sambil merapikan ya. Jadi ini adalah mainan anak saya ya. Biasa kalau dia habis main, kadang dia simpun sendiri, kadang juga nggak disimpun. Jadi terpaksa ya, udah saya rapin aja. Dan kalau habis main itu ya seperti biasa ya, yang namanya anak kecil, mainannya di mana-mana, ada di kamar, di ruang tamu, di ruang tengah, di ruang sholat, pokoknya di mana-mana. Jadi habis mamanya nyimpun ya biasa dia hambur lagi, seperti itu setiap hari. Yang penting disabarin aja, dikerjain ya, kalau lagi kotor ya dibersihin. Ya tapi kadang-kadang juga sih bikin orang tuanya marah ya, apalagi saya berdua sama anak di rumah. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah habis rapi-rapikan, terus anak ngotorin, kadang saya marahin juga. Biasa saya mau ajarin dia juga supaya kalau habis main itu ya sebisa mungkin untuk membersihkan tempat mainannya sendiri, untuk merapikan. Jadi pada saat besar atau dewasa nanti dia terbiasa. Nah teman-teman, ini saya lagi sapuin ambal. Ini cuman debu ya sebenarnya, jadi saya pakai sapu lidi tadi. Nanti setelah ini baru saya pel. Jadi ini saya sementara nyapu. Nah ruang tamunya ini nggak ada apa-apanya ya teman-teman, jadi luas kayak gini aja, melempem kayak gini aja, belum ada perabotan apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita bisa sambil beli ya kebutuhan yang diperlukan. Jadi sementara ini memang kita membeli sesuatu itu ya memang yang betul-betul kita butuhkan ya.
Oke, lanjut. Saya mau bersihin ruang sholat. Ini adalah ruang sholat kami ya. Biasa juga dipakai untuk tamu. Kalau misalkan ada tamu. Jadi di sini biasa kita sholat, ngaji bareng-bareng ya, anak, suami. Ya nggak terlalu besar sih, cuman ya muat lah. Kalau misalkan untuk bertiga atau berempat. Nah ini saya sama ya, saya mau bersihkan ambalnya juga. Kalau kotoran sih nggak ada ya, cuman debu-debunya itu biasa ya. Jadi ini saya mau lipatin dulu, kemudian nanti saya jemur sedikit, baru nanti saya sapu dulu lantainya. Sama nanti setelah saya sapu nanti saya pel. Tapi setelah ini ya masih lanjut lagi ya, karena masih ada ruang tamu yang harus dibersihin. Nah ini dia, saya lagi bersihin debu-debunya. Ini mau saya gulung juga. Nanti setelah saya gulung baru deh saya sapuin lantainya. Nah jadi untuk di ruang tamu ini sendiri biasa banyak banget ya debu, karena rumahnya kan ini hampir dekat dengan jalan ya. Mobil yang lewat itu biasa debunya banyak banget ya. Nah apalagi kalau jendelanya dibuka, ya Allah, debunya itu nggak tahu lah. Makanya harus sering-sering dibersihin. Nah ini lanjut ya, saya ngepel. Tadi sudah di ruang tengah, kemudian lanjut di ruang sholat. Ini saya pakai pembersih ruangan ini ya, biar sekalian hilangkan bakterinya juga. Jadi biasa itu saya ngepel, cuma nggak tiap hari ya teman-teman. Jadi saya kondisikan aja. Tapi kalau di ruang tamu ini sebenarnya harus tiap hari, karena debunya itu loh banyak banget. Kalau nggak dibersihin kayak gitu ya nanti kita injak debu masuk ke dalam, nanti akhirnya di dalam juga ikut berdebu. Alhamdulillah ini sudah selesai. Kemudian saya lanjut ke dapur. Nanti sambil tunggu di ruang tamu, di ruang sholat dan ruang tengah kering habis saya pel, sementara ini kita kerjakan di dapur dulu, bersih-bersih ya. Ini saya lap meja dulu sambil saya rapi-rapikan, karena kalau di dapur itu nggak bisa rapi ya, karena hampir setiap saat sih kita gunakan ya. Nah ini saya sambil lap-lap juga di atas lemari kecil. Jadi penampakan dapur Mama Filza seperti ini ya teman-teman. Masih sederhana ya, tapi alhamdulillah senang banget punya dapur sendiri ya. Jadi mau ngapa-ngapain aja ya terserah kita aja. Jadi enak gitu, pokoknya senang aja. Nah ini saya lagi bersihin debu-debu di lemari yang biasa saya taruh ini ya, panci-panci. Karena biasa kalau pancinya itu saya gantung biasa debu ya, makanya saya taruh di lemari aja sambil saya tutupin. Nah kemudian lanjut saya bersihkan area kompor, dekat kompor. Ini biasa kalau habis masak minyaknya kecipratan kemana-mana, makanya saya bersihin juga. Dan ini memang ya hampir setiap ini ya saat kalau habis masak harus dibersihin, karena itu tadi minyaknya kemana-mana, apalagi kalau pas kita menggoreng. Lanjut saya menyapu ya, bersih-bersih biasa kalau di dapur ya. Nah ini saya sambil pel. Nah kemudian lanjut saya ke ruang tengah, buka ambalnya biar anak saya bisa main ya di situ ya, jadi nggak di lantai. Di ruang sholat juga saya ini perbaikin ambalnya, lantainya sudah kering ya. Jadi kembaliin lagi seperti semula. Ini sudah mulai siang ya teman-teman. Nanti kita persiapan untuk sholat. Jadi sesegera mungkin dirapikan kembali.
Lanjut saya ke ruang tamu, juga sama ya, saya buka ambalnya. Kemudian kembali lagi ke dapur. Nah, di sini saya mau masak makan siang, tapi terlebih dahulu saya siapkan bumbunya ya. Ini saya lagi kupas bawang putih, bawang merah, ada tomat juga. Dan di sini saya mau bikin sambal ini ya, sambal tempe tahu, sambal goreng tempe tahu. Sebenarnya saya mau bikinnya itu nanti malam, cuman daripada bikin nanti malam ya saya sekalian aja ya siang ini saya bikin, biar nanti malam gak repot-repot lagi, jadi sekalian. Kebetulan sebelum tadi kami mencangkul bersih-bersih, itu saya dan suami sama anak itu ke pasar ya pagi-pagi. Kami beli ikan, beli tahu, tempe, sayur. Nah ini namanya belanja harian ya teman-teman. Kebetulan di freezer itu sudah habis ya untuk stok makanannya. Jadi ini belum belanja lagi ya, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah bisa belanja. Nah ini saya mau bikin sayur bening, tapi sayur beningnya itu nggak terlalu banyak daun-daunannya ya, jadi cukup ini aja. Yang penting sebenarnya itu anak saya tuh paling suka jagung, jadi kalau bikin sayur bening itu sebisa mungkin ada ini ya, jagungnya sedikit, karena dia paling suka jagung dibandingkan sayur-sayur lain. Sama wortel juga dia suka, makanya sebisa mungkin saya selipkan ya kalau ada stoknya. Nah ini saya masaknya nanti sayur bening, sambal tahu tempe. Kemudian nanti sehabis ini saya mau masak ikan masak ya. Kebetulan saya pengen banget makan ikan masak. Jadi setelah ini baru deh kita masak ikan masaknya. Nah ini saya sambil iris-iriskan bawang putih, bawang merah. Kemudian nanti saya tambahkan jahe sedikit ya. Ada juga tomat, biasa agar ini ya ada sensasi asam-asamnya gitu. Gak tahu ya teman-teman, saya tuh paling suka makan kalau misalkan ada kayak asam-asamnya gitu. Ada yang samaan gak ya sama saya? Apalagi kalau makan mangga, pokoknya kalau saya makan itu yang ada cuman mangga nggak apa-apa, saya makan itu aja. Karena saya paling suka dengan sambal mangga. Jadi curhat ya teman-teman. Nah ini saya lanjut masak ikannya. Ini saya tunggu sampai mendidih dulu. Baru nanti kita ini ya matiin apinya kalau sudah matang. Sambil masak ikan, sebelahnya saya goreng tempe. Jadi ini tempenya sebenarnya nggak terlalu ini ya. Saya nggak mau terlalu keras gorengnya, biar kalau makan tuh enak, agak ini lembut-lembut lah, agak lembek-lembek ya. Nah tempenya ini saya goreng 2 kali karena lumayan banyak. Kemudian sambil goreng tempe saya masak sayur bening. Ini saya masukin dulu terong, jagung, wortel, karena ini kan paling lama masak ya. Nah tadi setelah goreng tempe, lanjut saya goreng tahu. Jadi semua sambil ya teman-teman, goreng tempe, goreng tahu, sambil masak sayur juga, biar waktunya ini ya cepat, jadi nggak saling tunggu-menunggu. Nah selanjutnya setelah goreng tempe tahu, saya ini ya tumis sambalnya yang tadi sudah saya blender, tadi nggak sempat saya rekod. Nah ini saya masukin tahu tempe. Nah tapi sebelumnya saya sudah matiin apinya dulu ya, karena biar nggak hangus bumbunya. Nanti setelah tercampur merata baru saya ini.
Nah, alhamdulillah teman-teman, makan siangnya sudah jadi. Ada ikan masak, tadi ada sayur bening juga. Wow, ini segar banget teman-teman. Kalau bisa dilihat ya, ini sambal tempe tahu goreng. Kemudian ada timun. Nah, di sebelahnya lagi ada sambal mangga yang tadi saya ceritanya teman-teman. Saya suka banget sama sambal ini. Pokoknya kalau cuman ini yang ada, yang ini aja saya makan. Pokoknya ini paling mantap deh, paling enak. Pokoknya gak ada yang bisa kalahin. Oke teman-teman, sekian dulu ya video Mama Filza. Mudah-mudahan apa yang Mama Filza bagikan hari ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.